Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggi Karolus Tompul dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang permainan softball. Pengertian softball. Softball atau softball adalah olahraga bola bergu yang terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defense dan tim yang memukul atau offense. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri markas atau base pelari hingga menyentuh markas akhir yaitu home plate. Ada beberapa faktor penunjang mengapa olahraga softball sebetulnya bisa berkembang pesat di Indonesia. Suasana sebuah pertandingan softball terdapat 3 tipe permainan softball. Antara lain, fast pitch softball merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. Pitcher melempar bola dengan kecepatan maksimum serupa dengan baseball. Perbedaan terdapat pada gaya lempar pitcher dan cara pelepasan bola. Pelepasan bola terletak di bawah atau sama dari posisi glove. Modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama mudball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch sehingga pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball seperti strike zone, jarak antara base, lamanya permainan, dan lain-lain. Kecepatan lemparan pitcher dalam mudball berada di antara fast dan slow pitch. Kecepatan bola dibatasi dengan putaran lengan melebihi bahu. Slow pitch softball memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Batter diberi bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Lemparan pitcher pelan melambung. Permainan ini sering dimainkan dalam komunitas sosial sebagaimana sebuah kompetisi tanpa dibatasi umur dan gender. Sejarah olahraga softball. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun, ternyata dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia baik pria ataupun wanita dan tak memerlukan lapangan yang luas dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada dan dari sanalah softball makin berkembang di seluruh penjuru dunia. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini atau National Amateur Playground Ball Association of the United States mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional atau The National Recreation Congress meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini dan tahun 1926 nama softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana
telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Juara untuk softball kelas pria pada saat itu adalah J.L. Giles dari Chicago, dan juara kelas wanita yaitu Great Northerns dari kota yang sama. Walaupun kejuaraan yang dipertandingkan adalah amatir, mereka bisa disponsori oleh organisasi industri di wilayahnya. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu, khususnya pada tahun 1946 di mana terdapat perubahan jumlah pemain dalam satu tim dari 10 ke 9 orang. Pemain ke-10 dinamakan short fielder. Pada saat itu bertugas sebagai penjaga daerah dangkal bagian outfield yang menjelajah di belakang infield. Tahun 1950, jarak antara pitcher plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki atau 13,114 meter. Dilihat dari segi partisipan, softball telah berkembang menjadi olahraga tim yang besar dan digemari. Lapangan yang lebih kecil tersedia, baik wanita maupun pria dapat memainkannya. Lebih jauh, pria di luar usia atlet dapat memainkan sebagai kegiatan di luar permainan resmi seperti piknik atau dalam komunitas sosial tanpa melalui pemanasan dan latihan rutin yang diperlukan sejenis dalam bisbol. Pada tahun 1960-an, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahun. Ini tidak termasuk anggota pria maupun wanita yang bertanding dalam kompetisi tidak resmi. Di negara lain, softball juga menjadi olahraga yang digemari baik pria, wanita, tua maupun muda. Pada tahun 1949, tim Kanada, Toronto Tip-Top Tailors, memenangi kejuaraan internasional yang dilakukan secara berkala oleh Asosiasi Softball Amatir dan merupakan kompetisi pertama yang benar-benar merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra. Diadakan tahun 1966 di bawah sponsor dari Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Australia memenangkan kejuaraan pertama untuk wanita tahun 1965. Mengingat perkembangan softball dari permainan rekreasi menjadi suatu cabang olahraga, maka diperlukan peraturan-peraturan yang seragam sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi semua negara. Untuk membuat peraturan-peraturan tersebut, harus ada badan yang mempunyai wewenang untuk itu. Kemudian, lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat ini. Naskah aslinya tertulis dalam bahasa Inggris yang banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya. Dalam menjabarkan peraturan ke bahasa nasional negara anggota, ada ditemui beberapa kesulitan untuk memberi pengertian yang tepat. Hal ini sering pula menjadikan sedikit beda pendapat atau perselisihan mengenai peraturan. Untuk mengatasi hal itu, maka bila terjadi kasus demikian, yang dipergunakan pemecahan masalah adalah naskah peraturan aslinya dalam bahasa Inggris. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. Kemudian diselenggarakan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Diterimanya Federasi Softball Internasional menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional, maka peluang softball untuk dipertandingkan di Olimpiade di masa-masa mendatang menjadi lebih terbuka. Usaha ke arah itu pun telah dirintis ketika Olimpiade Meksiko. Softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk lebih dikenal lagi.
Teknik dasar permainan softball. Berikut beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seseorang permainan softball. 1. Teknik melempar bola atau yang disebut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melempar bola adalah melempar bola. Cara memegang bola softball diantaranya bola dipegang, beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Pelambung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Lemparan dalam softball dibedakan menjadi 3 macam, yakni lemparan atas atau overhand throw, lemparan atas pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, badan sedikit condong ke belakang. Lemparan samping atau side hand throw, lemparan samping dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Lemparan bawah atau underhand throw, lemparan bawah lemparan umumnya digunakan adalah keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. 2. Teknik dasar menangkap bola. Berdasarkan arah datangnya bola, teknik dasar menangkap bola dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bola datar atau strike ball, bola lambung bola. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau 2 tangan secara bersamaan. Bola menggelinding atau ground ball. Cara digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola, sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. 3. Teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. A. Teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi 2 pukulan, yakni sebagai berikut. Pukulan swing. Sikap awal dalam pukulan swing adalah berdiri dengan kedua kaki dijarangkan. Kemudian, kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Berat badan bertumpu pada kedua kaki dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan lengan kiri. Sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Sikap akhir setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. B. Pukulan tumbuh atau bunt. Pengertian pukulan tumbuh adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh dekat si pemukul. Formasi dan strategi permainan softball. First baseman adalah merupakan tugas dari menjaga base. 1. Memotong pemain pada home plate, membuat mati lawan pada base 1, menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1, melempar bola pada base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. Second baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 2, membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2, menjaga pukulan pada daerahnya, meneruskan lemparan dari outfield maupun infield, mentik lawan yang lari dari base 1, melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati pada regu pemukul. Shortstop
adalah merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3, memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, membantu menjaga belakang base 2, second base menjaga base 2, melempar bola ke arah base 1 dan base 2. Third baseman adalah merupakan tugas dari penjaga base 3, meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield, melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa, menguasai pukulan bunt ke arah base 3, menjaga base 3. Pitcher adalah pelambung memiliki tugas sebagai berikut: membantu base, membantu pemain di belakang home plate. Catcher adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher sebagai berikut: menjaga pukulan bunt, menjaga home plate, melempar bola ke base 1, 2, 3, serta menjaga belakang base 1. Taktik dan strategi permainan softball. Suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut taktik. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball yaitu taktik penyerang dan taktik pertahanan. Taktik penyerangan ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga tim pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Berikut merupakan taktik menyerang yang digunakan dalam permainan softball. Pukulan tanpa ayun atau sacrifice bunt, pukul dan lari hit and run, mencari base, pukulan melayang atau sacrifice fly, pola pertahanan atau defensive strategi. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul dengan jalan sebagai berikut: mentik base, mentik lawan, melempar bola pada pitcher atau strike, tangkap bola. Posisi penjagaan pada dasarnya, posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position dan close position dan medium position. Adapun strategi pertahanan antara lain mematikan dengan pasti, mematikan lebih dari 1 kali, mati terpaksa, menguasai pelari. Perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain atau pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab umpire, kewajiban dan kewenangan luas di segala segi. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti, walaupun kedua tim menyetujuinya, kecuali apabila sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Keputusan umpire. Umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan, setiap keputusan umpire tidak dapat diganggu-gugat. Lama permainan. Lama pertandingan dalam softball ditentukan dengan inning. 1 inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul dalam permainan resmi. Lama permainan adalah 7 inning. Jumlah pemain. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Pertukaran tempat. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Peraturan permainan softball. Peraturan permainan softball internasional adalah peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh induk organisasi softball, International Softball Federation. Peraturan permainan softball menurut ISF adalah: 1. Lapangan permainan. Panjang si lapangan
16,76 meter, jarak dari home base ke tempat pelempar atau pitcher plate 13,7 meter, tempat pelampung pitcher 60 x 15 cm, dan permainan softball ada 3 tempat hinggap base, yaitu base 1, 2, 3. 2. Perlengkapan permainan. Untuk perlengkapan permainan softball, Anda bisa membaca 3. Pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain, dipimpin oleh seorang kapten regu. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapat nilai 1. Setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base, tidak boleh lewat begitu saja. Jika dilewati maka boleh ditik, hanya pada base pertama boleh lewat, tetapi tidak berpura-pura, maksudnya untuk bisa lewat di base yang kedua. Jika ada bola yang ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul dinyatakan mati. 6. Batter dikatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali, dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. 7. Cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara ditik sebelum pelari mengenai base. 8. Lama pertandingan. Untuk lama pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. 9. Cara bermain softball. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul. 10. Lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitcher melemparkan bola 4 kali salah, si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base. Bila semua base berisi, sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus. 11. Pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. 12. Aturan lainnya. Apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor imbang atau tie, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. 13. Peraturan khusus. Pergantian pemain dapat dilakukan oleh setiap regu kapan saja dengan melempar kepada umpire, home, dan scorer. Tata cara permainan softball. 1. Permainan softball. Softball dimainkan oleh 2 tim di lapangan softball. Setiap tim minimal memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning. Di dalam satu inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul atau batting untuk mencetak angka atau run. Skor atau run dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua markas secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapat 1 angka. Jika dalam inning yang ditentukan waktu sudah habis dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar sebagai pemenang. 2. Pelempar bola softball. Permainan dimulai pada saat wasit memulai pertandingan dan meneriakkan kata play ball. Setelah pemain bertahan memasuki daerah jaganya masing-masing, peraturan antara pelempar bola di tim bertahan dan pemukul bola di tim yang mendapat giliran memukul dapat dimulai. 3. Penangkap bola. Dalam satu regu setidaknya memiliki 1 orang penangkap bola. Penangkap bola dilengkapi dengan perlengkapan pengaman dan bertugas menangkap lemparan pelempar bola. 4. Penjaga softball. Selain pelempar bola dan penangkap bola, tim bertahan memiliki 7 orang penjaga atau fielder yang terbagi dalam 4 penjaga daerah dalam, infielder, dan 3 orang penjaga daerah luar, outfielder. 5. Pemukul bola softball. Tiap pemukul bola mempunyai kesempatan 3 kali strike dan 4 kali ball. 3 kali strike akan membuat pemukul bola mati atau strikeout, dan apabila 4 kali ball
maka pemukul bola diperbolehkan jalan bebas ke arah markas 1 atau free walk. 7. Tengah atau center, posisi 8, dan kanan right fielder. Posisi 9 dalam permainan ada 2 regu yang berlawanan. Minimal peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah pertandingan softball termasuk sebuah bola. Softball menggunakan bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah, yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih. Lapangan permainan softball. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fair atau fair territory dan daerah foul territory. Jarak lintasan antara markas yang ditentukan. Lintasan fast pitch, lintasan slow pitch. 60 kaki 18,29 meter, 60 kaki atau 65 kaki 19,81 meter. Jarak melempar atau pitching fast pitch yang ditentukan. Dewasa di bawah 18 tahun, di bawah 15 tahun. Putra 43 kaki 13,11 meter, putri 46 kaki 14,2 meter. Dasar-dasar untuk permainan softball sebetulnya sudah dikenal di Indonesia. Sebagai contoh, adanya permainan kasti dan rounders. Sifat-sifat olahraga softball merupakan kombinasi dari olahraga ketangkasan dan otak atau pikiran, sehingga mempunyai pengaruh yang baik bagi si pemain. Peralatan. Karena softball adalah olahraga beregu, maka peralatan dapat disediakan bersama, sehingga harga peralatan yang termasuk mahal dapat dimiliki secara gotong royong. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.